Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pernahkah kita membayangkan bagaimana suasana dunia di hari-hari terakhir sebelum kiamat? Langit runtuh, gunung hancur, manusia berlarian dalam ketakutan. Ini bukan adegan film, tapi realitas yang akan terjadi sebagaimana janji Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam dokumentasi khusus ini, kita akan mengupas detik-detik menegangkan menjelang kiamat berdasarkan Al-Quran dan hadits syahih. Dari tanda kecil yang sudah kita lihat hari ini, hingga peristiwa besar yang mengubah wajah bumi selamanya. Dalam Islam, salah satu tanda besar menjelang datangnya hari kiamat adalah diangkatnya atau hilangnya Al-Quran dari muka bumi. Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis sahih, di antaranya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan usang sebagaimana usangnya pakaian, sehingga tidak diketahui lagi apa itu puasa, salat, kurban, dan sedekah. Kitabullah, Al-Quran, akan diangkat pada malam hari, sehingga tidak tersisa di bumi satu ayat pun. Yang tersisa hanyalah beberapa kelompok manusia, yaitu orang-orang tua renta, laki-laki dan perempuan, yang mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun mengucapkannya. HR, Ibnu Majah, dan Hakim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu beliau berkata, sungguh, Al-Quran ini akan dicabut dari antara kamu sekalian. Mereka bertanya, wahai Abu Abdirrahman, bagaimana mungkin Al-Quran dicabut dari kami, padahal kami telah menetapkannya di dalam hati kami, dan kami membacanya di dalam mushaf-mushaf kami. Beliau menjawab, ia akan diangkat pada suatu malam, maka pada pagi harinya manusia tidak lagi memiliki satu ayat pun darinya, dan ia akan diangkat dari hati-hati mereka. HR At-Tabrani. Selain hilangnya ayat-ayat Al-Quran, terdapat banyak peristiwa besar lain yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai detik-detik semakin dekatnya hari kiamat besar, yaitu munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang sosok manusia yang akan muncul menjelang kiamat dan membawa fitnah, ujian terbesar bagi umat manusia. Ia akan diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi keimanan manusia. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan dan melakukan berbagai keajaiban palsu untuk menyesatkan manusia. Ciri-ciri Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal memiliki mata yang buta sebelah dan di dahinya tertulis huruf-huruf yang membentuk kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap muslim. Fitnah Dajjal sangat besar. Ia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah sebagai ujian. Banyak orang yang lemah imannya akan tertipu dan mengikutinya. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam yang turun kembali ke bumi menjelang kiamat. Beliau akan turun di Damaskus setelah Dajjal muncul. Beliau akan turun untuk meluruskan pemahaman yang salah tentang dirinya, bahwa beliau adalah anak Tuhan, membunuh Dajjal, menegakkan keadilan, dan menghidupkan kembali syariat Islam yang murni. Nabi Isa akan memerintah bumi dengan syariat Islam dan menjadi pemimpin yang adil. Beberapa peristiwa menjelang kiamat, yakni munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok manusia yang memiliki kekuatan besar dan akan keluar dari tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sifat Ya'juj dan Ma'juj, mereka digambarkan sebagai makhluk yang sangat banyak jumlahnya, suka merusak dan membuat kekacauan di muka bumi. Mereka akan menyerbu segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Keluarnya mereka merupakan salah satu tanda besar kiamat yang akan menyebabkan kerusakan yang sangat dahsyat. Akhir Ya'juj dan Ma'juj, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan mereka dengan mengirimkan ulat di leher mereka, hingga akhirnya mereka musnah dari muka bumi. Lalu adapun peristiwa detik-detik terakhir menjelang kiamat besar, adapun terbitnya matahari dari barat. Salah satu tanda kiamat yang sangat jelas adalah terbitnya matahari dari arah barat, yang merupakan kebalikan dari kebiasaannya. Makna tanda ini menunjukkan bahwa hukum alam telah berubah dan pintu taubat telah ditutup. Ketika matahari terbit dari barat, iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman tidak akan diterima. Orang yang sebelumnya berbuat buruk tidak akan bermanfaat. Ya, saat itulah makhluk mengerikan keluar dari perut bumi, yaitu Dabbah.
Dabbah adalah seekor binatang melata yang aneh dan besar yang akan keluar dari perut bumi. Ciri-ciri Dabbah. Dabbah akan membawa tongkat Musa alaihissalam dan cincin Sulaiman alaihissalam. Ia akan berbicara kepada manusia dan memberi tanda, cap kepada orang-orang mukmin dan kafir. Tujuan keluarnya Dabbah. Keluarnya Dabbah adalah untuk memberikan penegasan yang jelas tentang siapa yang beriman dan siapa yang kafir di akhir zaman. Menjelang kiamat akan terjadi 3 gerhana yang berbeda dari gerhana biasa. Gerhana ini akan terjadi di timur, barat, dan jazirah Arab. Makna tanda ini, gerhana besar ini menunjukkan adanya perubahan besar dan peristiwa luar biasa yang akan terjadi di muka bumi. Akan keluar api yang besar dari Yaman yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul menjelang kiamat. Makna tanda ini, api ini menjadi pertanda akhir dari kehidupan di dunia dan dimulainya kehidupan di akhirat. Sesaat setelah peristiwa itu terjadi, malaikat Israfil pun meniup terompet sangkakala dan kiamat pun terjadi. Kita bahas di video yang akan datang. Pemirsa, itulah detik-detik mencekam menjelang kiamat, lebih dan kurang. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.